Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Masjid MRTK yang Allah muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu yang menjadi kewajiban kita, yaitu sholat Isya berjamaah, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Salat dan salam semoga Allah curahkan kepada qudwah hasanah kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa istiqamah dalam membela, memperjuangkan, mentahankan, menjalankan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita dianggap sebagai umat Rasulullah yang berusaha untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah. Ibu dan bapak yang Allah muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-27. Artinya apa? Artinya sebentar lagi kita akan berpisah dengan Ramadan. Yang jadi pertanyaan, selama kita berpuasa ini sudah 27 hari berpuasa, dan sekarang kita sudah akan mengakhiri bulan Ramadan kali ini. Apa yang ada dalam perasaan kita itu seperti apa gitu? Apa perasaan kita senang? Apa perasaan kita sedih, bahagia, atau seperti apa? Tentu mungkin bagi orang-orang yang perantauan, rata-rata kita di sini orang perantauan gitu ya, punya kampung halaman, mungkin terbesit rasa senang karena setiap akhir Ramadan, Lebaran, kita akan mudik ketemu dengan orang tua kita, keluarga kita di kampung. Tapi di satu sisi juga di waktu yang sama, setelah akhir-akhir Ramadan ini, apakah ada perasaan sedih di hati kita bahwa kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan? Karena kalau orang-orang soleh zaman dulu mempersiapkan Ramadan itu begitu panjang gitu. Jadi ada yang mengibaratkan kalau puasa itu adalah siyahatul mukmin asyam gitu. Jadi travelingnya orang beriman adalah puasa. Kenapa? Ya karena kalau kita mau traveling kan kita harus banyak persiapan gitu. Harus mempersiapkan kendaraannya, harus mempersiapkan bekalnya, mempersiapkan tujuannya, destinasinya apa gitu. Puasa juga demikian. Kalau kemarin saya dikasih judul, puasa itu rutinitas apa kualitas? Antara rutinitas dan kualitas gitu. Karena ada, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, ada orang yang puasa itu tidak mendapatkan apa-apa selain haus dan lapar saja. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta saat bulan suci Ramadan, saat berpuasa, maka Allah tidak akan menilai rasa lapar, rasa haus yang dia tahan. Kadang kita puasa kita alhamdulillah masih bisa menahan rasa lapar dan haus juga alhamdulillah. Tapi apa itu kualitas kita yang sudah mungkin kalau seumuran saya udah berapa puluh kali kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena waktu itu terus berputar. Kalau kata pepatah Arab, al waktu kasayf gitu. Waktu itu seperti pedang. Jadi kalau kita tidak bisa menebaskannya, kita tidak bisa mengendalikan, pasti waktu yang akan menggilas gitu. Waktu tidak akan pernah bisa kembali. 27 hari bulan Ramadan yang sudah kita lalui,
itu tidak akan pernah bertemu dengan kita lagi. Puasa yang tadi hari kita lewati itu tidak akan pernah bertemu dengan kita lagi. Nanti di yaumil akhir kita akan bertemu dengan puasa yang tadi. Apa itu membahagiakan bagi kita, memperberat amal timbangan bagi kita, atau kita tidak dapat apa-apa, hanya dapat lapar dan haus saja. Itu menjadi evaluasi buat kita semua, khususnya saya gitu ya, bahwa bulan suci Ramadan ini yang banyak sekali bonus-bonus yang Allah janjikan buat kita. Tapi apakah kita mau memanfaatkan bonus-bonus yang Allah janjikan? Terkadang kalau ada dari saudara-saudara kita, mungkin orang-orang kaya di sekitar kita yang membagikan sembako aja kita antri, banyak yang antri. Ini Allah menjanjikan berbagai macam bonus, berbagai macam kelebihan, tapi terkadang tidak semua umat Islam mau menyambutnya. Kira-kira kenapa? Karena kita merasa tidak butuh dengan Allah. Karena kita merasa tidak butuh dengan Allah. Padahal bagaimana kita tidak butuh dengan Allah gitu? Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rizki kita. Tiada daya dan tiada upaya. Apapun yang kita lakukan, tidak ada satupun, hatta kita menggerakkan jari kita, kalau Allah nggak kehendaki nggak akan bisa. Maka ketika Allah memberikan fasilitas, memberikan jaminan-jaminan, memberikan janji-janji, memberikan bonus-bonus, mestinya kita menyambut dengan gembira. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kalau kita melihat atau membaca para salafus soleh dulu, mereka 6 bulan sebelum bulan puasa sudah mempersiapkan. Paling tidak 3 bulan sebelum bulan Ramadan sudah mempersiapkan diri dengan berbagai macam persiapan, memantapkan hati, mempersiapkan segala macamnya. Seperti doa yang sering kita bacakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa balikna Ramadan. Di bulan Rajab kita sudah senantiasa berdoa. Di bulan Sa'ban kita juga berdoa agar nanti kita bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Nah, ketika sudah bertemu dengan bulan suci Ramadan, apakah itu kita biarkan berlalu begitu saja? Tentu saja tidak. Yang lalu mungkin berlalu, karena pada prinsipnya waktu itu kan terbagi 3, Pak. Masa lalu, masa kini, dan masa akan datang, masa depan. Masa lalu yang sudah kita lalui tidak bisa kita apa-apakan lagi selain kita jadikan sebagai ibrah, kita jadikan sebagai pelajaran. Seperti puasa kita yang sudah berlalu, kita jadikan evaluasi kita. Selama 27 hari berlalu, apa yang kurang, apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang perlu kita perbaiki. Karena masih ada waktu di saat-saat terakhir yang mustajab, yang di situ ada malam yang Allah janjikan, Lailatul Qadar, yang lebih baik dari 1000 bulan. Karena dalam sebuah hadis, innamal a'malu bil khawatim. Jadi segala amal itu tergantung akhirnya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kisah ada orang yang begitu dekatnya dengan amalan-amalan ahli nar, amalan-amalan ahli neraka, namun di akhirnya dia melakukan amalan ahli surga sehingga dia dimasukkan ke dalam surga. Ada juga orang yang melakukan amalan-amalan surga sehingga jarak dia dengan surga begitu dekatnya, tapi di akhirnya dia melakukan amalan ahli neraka sehingga pada akhirnya dia masukkan ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa untuk bisa istiqomah di dalam jalan kebenaran, istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah.
di akhir Ramadan ini mudah-mudahan kita masih diberikan energi yang besar, endurance kita, agar kita bisa mengoptimalkan 10 malam terakhir yang tinggal beberapa malam hari ini. Masih ada malam 29. Kita berharap, berdoa semoga itu menjadi malam Lailatul Qadar gitu, sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa? Karena kalau kita melihat usia para pendahulu kita, umurnya panjang-panjang, Pak. Kalau misalkan contoh umatnya Nabi Nuh, umurnya bisa sampai 900 tahun, mungkin 1000 tahun, ratusan tahun. Tapi umat Rasulullah di sini saya yakin kayaknya tidak ada yang umurnya 100 tahun ya, Pak ya. Pak Agus saya masih 30 tahun sekian ya, Pak Agus ya. Masih muda Pak Agus. Paling kita melihat orang-orang di jalan yang usia 80 tahun aja mungkin jarang gitu ya. Rata-rata ya 60 tahunan gitu kan, 70 tahun. Ya seperti umat Rasul, seperti umurnya Rasulullah SAW. Tapi kadang ironi gitu ya, umur kita tiap hari berkurang. Tapi kalau kita ulang tahun gitu kok kayaknya dirayakan gitu, diselamatin ulang tahun. Mungkin kalau menurut saya sih ulang tahunnya mungkin nggak salah gitu ya, mungkin dirubah saja konsepnya gitu ya. Kalau selama ini kita ada yang ulang tahun diberikan selamat ulang tahun ya, mungkin kalau sekarang nggak gitu ya, Pak. Jadi kita kalau datang ada orang tahun, bersabar ya, umurnya semakin berkurang, sabar. Benar, kita kasih hadiah betul Pak, untuk menghibur orang yang umurnya berkurang kan gitu. Jadi bukan yang ulang tahun bikin pesta gitu. Kadang ironi, orang yang umurnya diambil, orang yang umurnya dikurangi, kok berpesta gitu kan, kadang lucu gitu. Ya mungkin konsepnya harus diberubah. Kalau ada yang ulang tahun, tetap kita kasih hadiah Pak, dan kasih semangat, bersabar ya. Walaupun umur kamu berkurang, semoga keberkahan terus bersamamu kan, sambil kita kasih hadiah. Ibu dan Bapak dimuliakan Allah, sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk Bapak-bapak sekalian. Di akhir bulan Ramadan ini yang tinggal beberapa hari ini, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa mungkin tiap hari baca Al-Qur'an sampai 3 juz, ada amalan yang Rasulullah contohkan sebagaimana yang dianjurkan atau diberikan kepada Siti Fatimah kan gitu. Apakah engkau ingin tiap hari atau sebelum tidur membaca Al-Quran sampai khatam? Apakah engkau ingin di dalam malammu engkau mendapatkan syafaat dari semua Rasul? Apakah engkau ingin di dalam hari-harimu, di malam tidurmu engkau mendapatkan ridho dari seluruh umat manusia atau seluruh kaum muslim? Atau apakah engkau tidak ingin di dalam tidurmu engkau mendapatkan pahala haji dan umroh? Karena banyak amalan-amalan yang dicontohkan Rasulullah yang khafifatan ala lisan, jadi ringan di lisan, tapi sakilatan fil mizan, berat di dalam timbangan. Habibatan ilar rahman, dan dicintai Allah. Apa tadi yang Rasulullah anjurkan kepada Aisyah? Sebelum tidur bacalah Al-Ikhlas 3 kali. Sebagaimana kita ketahui, Al-Ikhlas kan katanya sepertiga dari Al-Quran. Saya yakin baca Al-Ikhlas, teman-teman, anak-anakku semua, bapak ibu semua, saya yakin semua hafal Al-Ikhlas. Baca 3 kali Al-Ikhlas mungkin tidak butuh waktu 5 menit Pak, dan itu pahalanya sama dengan membaca 1 Al-Quran. Kemudian bagaimana agar kita bisa mendapat sholawat dari seluruh Rasul? Kita membacakan sholawat Pak. Banyak macam sholawat yang bisa kita bacakan.
agar kita mendapat syafaat dari para rasul. Kemudian bagaimana agar kita bisa mendapatkan ridho dari seluruh umat manusia? Maka banyak-banyaklah beristighfar. Bacalah istighfar 3 kali sebelum kita tidur. Kemudian bagaimana agar kita mendapat pahala haji dan umroh? Sebelum tidur kita baca Subhanallah wa bihamdi subhanakallahumma la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. Atau kalau kita ingin baca yang ringan timbang subhanallah bihamdi subhanallah lazim, itu juga ringan di lisan dan besar timbangannya. Dan banyak lagi Pak amalan-amalan yang bisa kita lakukan yang ringan tapi besar timbangannya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi saya dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk ibu bapak sekalian. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan sedikit. Sekali lagi mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kalau ada yang salah dan hilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan mungkin tak lupa saya sampaikan selamat kepada bapak ibu yang akan mudik mungkin ya, yang akan mudik, semoga lancar di perjalanan dan bertemu dengan keluarga. Itu yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.